Salam saudara, dimanapun saudara berada, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan bagi setiap kita. Siapa yang mencintai hidupnya masing-masing di antara kita? Siapa yang menginginkan hari-hari yang dijalani dalam kehidupannya adalah hari-hari yang baik? Saya percaya setiap kita tentu menginginkan untuk kita mengalami kebaikan dalam hari-hari yang kita lalui. Karena itu pada saat ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan, mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca memberikan 3 kunci, 3 cara, 3 jalan agar kita melewati hari-hari baik dalam kehidupan kita. Saya sering mendengarkan ada orang-orang yang masih berkata, "Duh, betapa bodohnya tadi saya ya. Kok saya bisa berkata seperti itu? Kok saya tadi bisa bertindak seperti itu? Aduh, kok sial banget ya saya hari ini." Tidak jarang loh saudara, kata-kata itu kita dengar. Bahkan mungkin kita juga pernah mengucapkan kata-kata seperti itu atau kalimat seperti itu. Aduh, sial sekali ya. Kok saya gak beruntung hari ini? Kok saya gak mengalami kebaikan hari ini ya? Kok saya kehilangan rezeki hari ini? Kok saya kehilangan kesempatan yang baik hari ini? Nah, firman Tuhan memberikan 3 kunci. Yang pertama, kalau kita mau melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita, hari yang dimudahkan, hari di mana kita mengalami berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, hari di mana kita mengalami damai sejahtera dan kelegaan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jaga perkataan mulut kita. Karena firman Tuhan katakan, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Amsal katakan, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Jadi perkataan kita itu sangat menentukan. Apakah hari ini kita akan mengalami berkat Tuhan? Apakah hari ini kita akan mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan? Atau justru kita akan mengalami kesialan dalam kehidupan kita? Karena ternyata hidup dan mati itu ditentukan oleh perkataan kita. Jadi perkataan kita itu begitu penting saudara. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga perkataan kita. Pastikan kita mengontrol diri, menguasai diri, sehingga perkataan yang keluar dari lidah bibir kita, dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun orang lain, yang bisa memberi kekuatan, yang bisa membangkitkan iman, yang bisa membangkitkan pengharapan. Di tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang terintimidasi. Ada begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Ada begitu banyak orang yang mengalami keputusasaan dan putus pengharapan. Ini waktu yang tepat bagi kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, untuk kita bangkit menjadi terang. Untuk kita menjadi orang-orang yang membangun, memperkatakan kebenaran, memperkatakan hal-hal yang baik, yang bisa membangkitkan iman, yang bisa memberikan pengharapan, yang bisa menguatkan, yang bisa memberikan penghiburan. Pastikan apa yang keluar dari lidah bibir kita adalah perkataan-perkataan yang benar. Karena ini sangat penting sekali. Bahkan di dalam Mazmur 34 ayat 13 dikatakan seperti ini. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Termasuk kebohongan. Nah, kita anak-anak Tuhan gak boleh bohong ya saudara. Kadangkala masih ada orang yang berkata seperti ini. Bohong dikit-dikit gak apa-apa. Bohong kecil-kecil gak apa-apa, toh untuk kebaikan juga. Wah,
Kalau kita bisa berkata seperti ini, berarti untuk dosa-dosa yang lain juga kita bisa berkata seperti itu juga ya. Kecil-kecil aja nggak apa-apa, toh semuanya untuk kebaikan. Hati-hati saudara, ya, dosa itu adalah dosa. Dosa bukan kelemahan. Jadi kita harus tegas di sisi ini. Kita belajar untuk memperkatakan kebenaran. Berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak mudah saudara, tapi kita mau belajar sama-sama. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus, saya percaya kalau kita mau, Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan. Perkataan yang memberikan pengharapan. Amin. Jadi kunci yang pertama, jaga mulut kita. Jaga lidah kita. Jaga perkataan kita. Yang kedua, firman Tuhan katakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kunci yang kedua, agar kita melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang mencintai kehidupan kita. Pastikan kita menjauhi kejahatan dan kita mengejar serta melakukan hal-hal yang baik. Hari-hari ini degradasi moral itu semakin nyata, saudara. Bohong itu semakin nyata. Banyak orang menganggap biasa-biasa saja hidup di dalam dosa. Tetapi kita mau belajar bersama-sama. Kalau kita mau hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Kalau kita mau hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Sehingga hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan kita adalah hari-hari yang baik. Mari bersama-sama kita menjauhi hal yang jahat. Bersama-sama kita menjauhi segala sesuatu yang mendukakan Roh Kudus. Segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Apa sih kejahatan? Kejahatan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Kejahatan itu datang dari kegelapan. Datang dari iblis. Kalau kita melakukan kejahatan, berarti kita sedang memberontak kepada Tuhan. Tidak taat kepada firman Tuhan. Mari saudara, jauhi kejahatan. Kita semua tahu apa yang jahat. Jauhi itu. Lakukan yang baik, lakukan yang baik. Ini saatnya di tengah pandemi COVID-19 untuk kita menabur kebaikan. Ada begitu banyak orang membutuhkan pertolongan. Ada begitu banyak orang membutuhkan kekuatan. Ini waktunya untuk kita berbuat baik. Banyak hal yang baik yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mari mulai dari diri kita. Kalau kita bisa menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, maka firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 tadi, kita akan menjadi orang-orang yang bisa melihat hari-hari baik dalam kehidupan setiap kita. Hal yang ketiga, apa sih kuncinya untuk kita melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita? Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tidak ada yang lebih indah hidup dalam damai sejahtera. Amin. Saudara, damai sejahtera dicari oleh banyak orang, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada masalah sedikit dalam kehidupan kita, damai sejahtera kita hilang. Ada saja persoalan dalam kehidupan kita, damai sejahtera kita berkurang. Ada begitu banyak kejadian, masalah, penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita yang menggeser damai sejahtera dari hati kita. Firman Tuhan katakan, kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi ternyata saudara, damai sejahtera itu harus diusahakan. Damai sejahtera itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus kita yang mengusahakannya. Kuncinya ada di dalam diri kita. Nah, di dalam Roma 12 ayat 18, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Selain persoalan penderitaan yang kita alami, ternyata yang bisa mencuri damai sejahtera, yang bisa merusak damai sejahtera, adanya persoalan kita dengan orang lain. Adanya konflik yang kita alami dengan orang lain. Karena itu firman Tuhan katakan, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, artinya kita harus berusaha, mengusahakan.
Jadi kalau kita punya masalah dengan orang lain, kita merasa tersakiti, kita merasa kecewa, kita merasa terluka, sehingga kita punya konflik dengan orang lain. Atau mungkin tanpa kita sadari, kita sendiri yang mengecewakan orang lain atau melukai orang lain. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita berusaha mengejar damai sejahtera. Artinya, ada usaha dari diri kita sendiri, ada ikhtiar dari diri kita sendiri untuk kita mendapatkan damai sejahtera. Artinya kita harus belajar untuk berdamai dengan siapapun. Jadi mari kita belajar menyelesaikan konflik dengan siapapun. Amin. Saudara, kadang tidak mudah ya, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau kita punya masalah dengan orang, pasti akan mengganggu pikiran kita. Pasti membuat tidur kita juga tidak nyenyak. Tapi kalau kita berdamai dengan semua orang, hati kita bersih, nurani kita bersih, kita tidak punya masalah dengan siapapun, pasti kita bisa tidur nyenyak. Kita menjalani hari-hari kita juga dengan baik. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Amin. Jadi ada 3 hal yang Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat 11. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menjaga perkataan kita dari hal-hal yang jahat dan dari ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua, kita harus menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Yang ketiga, kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saya percaya firman Tuhan ini akan digenapi. Kita akan menjadi orang-orang yang mencintai hidup kita. Kenapa? Karena kita akan melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi istilah sial. Tidak ada lagi istilah tidak beruntung. Tidak ada lagi hari-hari yang menyedihkan dalam kehidupan kita. Amin. Hidup kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kalau kita lakukan 3 hal ini, kiranya renungan firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.